Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadirnya kita di dalam majlis maulid, insya Allah kita bawa pulang ilmu. Paling tidak dengan hadirnya kita di acara Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada natijah yang kita bawa pulang, yaitu bagaimana kita mendengar dari para ulama-ulama kita akhlaknya Nabi besar kita Muhammad, bagaimana perjalanan hidupnya baginda Nabi besar kita Muhammad, bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Ini karena agak sedikit kuping sebelah kiri dengerin ibu-ibu. Ini aneh cerita aja deh, boleh? Boleh cerita ya Bu? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, dan cerita ini insya Allah memberikan kita sedikit pemahaman bagaimana rasa cinta para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau boleh tanya, siapa yang tukang azan zaman baginda Nabi besar Muhammad? Bu, tahu nggak Bu? Sahabat yang suka azan zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siapa namanya? Siapa? Wah, masya Allah, tukang ngaji berarti. Pak, siapa Pak? Bilal. Sayyiduna Bilal. Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu warḍah. Sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking tidak kepinginnya disuruh lagi azan di Masjidin Nabawi, beliau hijrah ke Syam. Sekarang negeri Syam kita kenal dengan negeri Syria, negara Syria yang lagi konflik. Kita doain negara-negara Islam semuanya diberikan aman dengan sempurna insya Allah kelak, amin. Dan kita jangan ditimpakan masalah-masalah seperti itu nanti oleh Allah. Selagi masih ada peringatan Maulid, insya Allah Jakarta khususnya Indonesia aman, amin. Sayyiduna Bilal berangkat hijrah ke negeri Syam setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama Sayyiduna Bilal tinggal di negeri Syam. Sayyiduna Bilal pun rindu dan ingin pulang untuk menziarahi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Sayyiduna Bilal berangkat untuk menziarahi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di pintu gerbang Madinatul Munawwarah, Sayyiduna Bilal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pak, Bu, kalau dengar sahabat lagi disebut, paling enak kita bilang radhiyallahu anhu. Jangan kayak kelompok si B. Saya nggak ngomong si A nih, saya ngomong si B. Paham ya? Paham. Si B, paham nggak Bu? Kelompok si B yang nggak ada namanya sahabat. Paham nggak Pak? Maksudnya Pak? Saya nggak menyebut merek si A, nggak, si B saya ngomongnya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bertemu dengan Khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, di gerbang pintu Madinatul Munawwarah. Sangat terkejut Sayyidina Abu Bakar melihat Sayyidina Bilal datang. Seraya berucap ahlan wa sahlan dengan saudaraku yang memiliki suara indah,
seorang muadzin, kedatangan engkau, aku berharap, wahai saudaraku Bilal, engkau mau azan nanti pada waktu sholat. Apa? Kata Sayyidina Bilal menjawab permintaan dari Sayyidina Abu Bakar, Khalifah. Nah, saya nggak mau azan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah nggak ada, saya nggak mau lagi azan. Mendengar penolakan dari Sayyidina Bilal, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun tidak bersikeras untuk meminta lagi. Maka Sayyidina Bilal melanjutkan perjalanannya menuju makamnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai Sayyidina Bilal ke makam baginda Rasul, bertemu lagi dengan sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar. Bertemu lagi dengan sahabat yang kedua, Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar pun memberikan ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Bilal saudaraku. Aku sudah rindu untuk mendengar suara indahmu pada saat azan. Apa kata Sayyidina Bilal? Tidak mau. Kalau orang Betawi bilang kayak orang ngambek, enggak, enggak mau saya azan kalau nggak ada Rasulullah. Maka Sayyidina Umar iya nggak mau lagi maksain, minta untuk Sayyidina Bilal azan pada saat waktu sholat. Sampai ke makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berziarah beliau di makam baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang sangat dicintai oleh Sayyidina Bilal, yang Sayyidina Bilal telah mengikrarkan dirinya, saya tidak akan mau lagi untuk berazan kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Setelah Sayyidina Bilal sudah melepaskan rasa rindunya di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau masuk ke Masjid Nabawi. Oh, subhanallah, di Masjid Nabawi Sayyidina Bilal bertemu dua cucu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal bertemu dua cucu kesayangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan wal Husain, yang pada saat itu masih berusia anak-anak, yang langsung seolah bertemu dengan orang yang sangat dia pengen, apa ya kalau orang Betawi bilang, gelendotan, yang pengen digelendotin. Seraya berkata, ahlan Sayyidina Bilal, ahlan wahai Bilal, selamat datang. Kemana aja? Kalau kita ini bilang kemana aja? Oh, nggak pernah ke Madinah lagi, nggak pernah ketemu aneh. Kita semua tahu Sayyidina Bilal hijrahnya untuk mengobati rasa ketidakinginannya atau rasa tidak, apa kalau kita bilang nih, rasa nggak mau bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah meninggal dunia, nggak mau kehilangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat dua cucu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lagi gelendotan sama Sayyidina Bilal berkata, wahai Bilal,
Aku pengen nanti pada saat azan engkau yang azan, wahai Sayyidina Bilal. Apa Sayyidina Bilal bilang? Wallahi, kalau bukan engkau, cucu kesayangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidina Hasan wal Husain, maka aku tidak akan pernah untuk azan di Masjid Nabawi. Lihat, lihat rasa cintanya Sayyidina Bilal. Sayyidina Abu Bakar minta sebagai khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta Sayyidina Bilal untuk azan, tapi ditolak oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu arda. Tapi begitu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta untuk beliau azan, apa jawaban Sayyidina Bilal? Kalau bukan karena engkau yang meminta, wahai Sayyidina Hasan wal Husain, cucu baginda Rasul, maka aku tidak akan mau untuk azan. Maka Sayyidina Bilal pada saat waktunya sudah harus azan, dia naik. Mulai dia azan. Mendengar suara Bilal yang begitu tidak ada tandingannya, bahwa sekali mendengar sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwa itu adalah suara Sayyidina Bilal, maka pada saat itu seolah-olah Madinatul Munawwarah, pada saat itu orang yang mendengar suara baginda Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu merasa bahwa ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai pada saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal tidak kuat lagi, karena biasanya pada saat dia melantunkan azan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Tapi sekarang pada saat dia azan, maka baginda Rasul sudah tidak ada. Begitu rasa sedihnya ditinggal seorang kekasih. Kita kalau ditinggal, Bu, kalau ditinggal nih Bu, jangan ditinggal pergi yang lama deh Bu. Haji aja Bu, ditinggal sama lakinya Bu, sebulan, sedih nggak Bu? Hah? Ah bohong, paling ibu bilang pergi sono lu yang lama lu, jangan pulang-pulang gitu ya Bu ya. Tapi tidak, rasa cinta sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, ini boleh ngomong lagi masih Beb? Hah? Sampai udahan aja Beb. Dari cerita Sayyidina Bilal, paling tidak ada sedikit yang harus kita petik, yaitu tingkatkanlah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada habaib di sini, masih ada Habib Bure yang bisa ngajarin kita. Mudah-mudahan Habib Bure sepanjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan satu lagi kabar gembira yang Allah telah turunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ini untungnya nih Bu, Pak, untungnya orang demen sama maulid. Ini yang kedua nih, untungnya
demen sama maulid. Maulid kita kan memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kalau kita peringati maulid, yang untung kita apa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita peringati maulid, yang untung kita apa Nabi besar Muhammad? Beda sama orang ulang tahun. Kalau orang ulang tahun dirayain ulang tahunnya, yang gembira, yang senang, dapat kado, dapat hadiah yang ulang tahun. Tapi kalau memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad, kita panitia, kita undangan yang datang ke sini semuanya kebagian senang. Percaya nggak, Bu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pesan bahagia untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Ya Jibril, sampaikan kabar gembira untuk Nabi Muhammad dan katakan, sebarkan lagi kepada umatnya, barang siapa orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, tak usah banyak-banyak, hanya 3 kali pada saat dia duduk, maka sebelum beranjak dari dia duduk untuk berdiri, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. 3 kali aja, Bu, solawat. Nih Ibu lagi duduk nih, sambil duduk baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai 3 kali. Belum Ibu berkesempatan duduk, dosa-dosa Ibu udah diampunin oleh Allah. Bapak-bapak juga sama, begitu juga. Dan beritakan lagi kabar gembira ini bagi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang apabila mereka pada waktu berdiri mereka bersolawat walaupun hanya 3 kali, belum berkesempatan untuk duduk, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Tadi kita duduk baca solawat, asyrakal baca. Untung apa enggak datang ke maulid? Untung. Yang ketiga, peringatan maulid adalah rasa syukur. Rasa syukur kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya lagi, perlu nggak kita bersyukur sama baginda Nabi besar Muhammad? Kenapa perlunya? Kan banyak orang bilang bersyukur sama Allah, bener nggak? Yang nggak suka sama perayaan maulid ngomongnya begitu nggak? Iya. Bersyukur sama Allah katanya, nggak perlu bersyukur sama baginda Nabi besar Muhammad. Kurang ajar tuh orang, minta disambelin mulutnya. Apalagi bersyukur sama para sahabat, wah paling anti. Kenapa saya bilang patut kita bersyukur kepada baginda Nabi besar Muhammad? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Abdi lam tashkurli idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadih. Wahai hambaku, engkau tidak akan aku golongkan orang-orang yang bersyukur kepadaku apabila engkau tidak bersyukur kepada manusia yang aku telah limpahkan begitu banyak nikmat-nikmatku kepadanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ridhonya. Saya hanya ngegantiin anak punya orang tua.
Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dan saya mohon Fatihahnya mudah-mudahan Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf Allah senantiasa sembuhkan penyakitnya, panjangkan umurnya ya Rabb. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, mohon ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.